Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas yang namanya Synapse.io gitu. Jadi Synapse ini avalah mesin pencari jurnal ilmiah yang lain gitu. Kita sudah bahas nih, ada beberapa mesin pencari jurnal ilmiah yang available gitu selain Google Scholar ya. Semantic Scholar, Dimensions, Scilite, ada ScienceGate. Nah, hari ini saya menawarkan satu mesin pencari yang lain yang namanya Synapse gitu ya. Teman-teman bisa akses di synapse.io. Ketika diakses, halaman depan websitenya cukup straightforward, seperti mirip-mirip lah dengan mesin-mesin pencari yang lain gitu ya. Teman-teman bisa explore informasi awal tentang Synapse. Karena videonya saya mau bikin pendek gitu ya, kita fokus ke yang penting-penting. Apa yang penting-penting kalau kita ngomongin mesin pencari jurnal ilmiah? Fitur dan filter. Ya, fiturnya apa, filternya apa. Kalau kita lihat nih tagline ya, tagline-nya Synapse itu cukup menarik, cukup bombastis gitu, cukup bombastis. Kalau saya boleh bilang. Synapse Academic Search Engine ya biasa gitu. Tapi yang bawah nih yang cukup bombastis. We are better than Google Scholar. Titik, tambahin lagi. We mean it. Yakin beneran nih lebih bagus dari Google Scholar, yakin gitu. Kita coba. Kita coba. Oke, teman-teman, kalau mau explore silakan akses synapse.io dan silakan masukkan kata kuncinya seperti biasa, bisa judul, bisa pengarangnya, bisa DOI gitu ya. Kata kunci. Teman-teman silakan masukkan dan nanti kita lihat hasil pencariannya, fitur dan filter apa yang disediakan oleh Synapse, kita diskusikan. Let's go. Seperti biasa, kata kunci penelitian saya, Flip Classroom, ternyata ada. Jadi dia juga Synapse ngasih suggestion gitu. Ngomongin ini, Po, gitu. Bener kok ngomongin Flip Classroom gitu. Kita klik, kemudian muncul hasilnya. Sekarang kita lihat dan kita bandingkan. Sekilas dibandingkan dengan mesin-mesin pencari yang sudah pernah kita bahas nih. Yang 3 terakhir aja ya. Dimensions, ScienceGate, sama Scilite. Synapse itu memang kurangnya itu di filter. Kurangnya di filter. Jadi filternya tidak sekaya teman-teman mesin pencari yang lain gitu ya. Tapi jangan salah. Synapse menawarkan hal yang berbeda. Kita lihat. Meskipun tidak banyak filter yang langsung keluar di bagian awal hasil pencariannya gitu ya. Synapse punya fitur ini. Kalau kita scroll hasil pencariannya, yang menarik dan ingin saya tawarkan ke teman-teman adalah Synapse itu punya informasi impact factor. Menarik, menarik. Apalagi jika teman-teman sedang mencari references yang terpercaya satu, yang kedua paper-paper yang impact faktornya besar gitu ya. Di tempat lain nggak ketemu. Di sini di Synapse dia ada di bagian awal hasil pencariannya. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Bisa klik gitu. Papernya ternyata ada di Computers in Education yang impact faktornya besar. Jadi kita bisa nyari paper yang impact faktornya besar nih. Jadi memang lebih membantu teman-teman yang pengen nyari paper-paper yang bagus gitu. Fitur atau filter yang lain yang ditawarkan di mesin-mesin pencari yang sebelumnya tidak keluar. Tetapi bagi saya ini fitur yang menarik juga. Bisa kita coba. Tidak ada informasi open access atau tidak sayangnya gitu. Jika dibandingkan dengan mesin pencari yang lain, gitu, sayangnya. Tetapi kita punya informasi yang lain. Kalau teman-teman perhatikan, dia ada abstraknya. Kan sama dengan mesin pencari yang lain. Bedanya, dia highlighting keywords yang kita cari. Tadi saya nulis apa? Flip Classroom. Maka di abstraknya, dia highlighting Flip Classroom-nya. Jadi benar-benar nunjukin nih, oh
ini nih, kalau kata kunci itu di paper ini muncul di abstraknya kayak gini. Dan memudahkan kita untuk semakin memahami, oh paper ini beneran membahas kata kunci yang tadi saya masukkan. Itu fitur yang lain. Fitur yang lain yang ingin saya coba tawarkan selain tadi misalkan kita ketemu nih jurnalnya ternyata ada di jurnal yang papernya ternyata ada di jurnal yang impact faktornya besar gitu. Wah, keren. Selain itu, kita juga punya informasi tentang penulisnya siapa dan H-indeksnya berapa. Ini kayak kayak Google Scholar tambah Scopus kayaknya ya. Ada informasi-informasi yang berkaitan dengan impact factor dan H-index gitu ya untuk authors-nya gitu. Menarik, menarik. Meskipun kita tidak punya informasi, ini ada PDF-nya nggak sih, open access nggak sih, gitu, nggak ada. Tapi digantikan dengan tautan eksternal ke publisher-nya gitu. Jadi kalau kita mau download gitu ya, mau download papernya ya tinggal ke publisher-nya gitu dan lihat ada berapa jumlah paper yang sudah mensitasinya, ada informasinya. Kalau mau di-cite boleh, mau di-save juga boleh. Hasil pencarian yang lain juga similar, gitu. Hasilnya mirip-mirip. Ada impact factor untuk jurnalnya, ada H-index untuk authors-nya gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat juga berapa citation-nya untuk citation untuk paper itu gitu ya. Sama. Dan kalau jika paper itu ada tabel atau gambar yang tersedia, Synapse juga bisa langsung mengakses gambar atau tabelnya. Sehingga memudahkan bagi kita untuk misalkan paper ini informasinya apa toh? Ternyata ada table sama jurnal, ada paper sama gambar. Dan kita bisa lihat dulu paper sama gambarnya gitu sebagai ilustrasi visual dan kita bisa lihat. Menarik. Synapse. Coba. Kalau kita klik hasil pencariannya, kita klik yang pertama. Kira-kira ini halaman utuhnya ya, hasil pencarian dari Synapse. Ada source-nya, DOI. Nanti kita lihat apa tautan eksternalnya, kita akan diarahkan ke publisher-nya. Informasinya seperti ini awal, kemudian ada abstrak dan sudah gitu. Selesai. Memang lebih singkat sih, lebih padat gitu ya. Tidak banyak informasi yang ditawarkan oleh Synapse gitu. Tapi memang dengan menambahkan impact factor dan high index gitu ya, itu juga cukup bisa memberi tambahan informasi, terutama bagi teman-teman yang memang butuh informasi itu gitu. Ketika nyari jurnal ilmiah, kan ada banyak segmen nih. Ada yang memang kepengen ketemu jurnal yang impact faktornya besar, pengarangnya indeksnya tinggi gitu. Nah, Synapse itu salah satu pilihan yang lain. Ya. Kalau teman-teman klik bagian references, itu akan diarahkan ke sini. Menariknya Synapse, ketika kita ngeklik references, misalkan ya, dari paper ini, misalkan The Flipped Classroom, a review of its advantages and challenges gitu, kita klik references, dia akan diarahkan ke references, tetapi Synapse juga menyediakan pencarian references-nya. Jadi kita nggak usah nyari lagi. Kita tinggal lihat gitu referensinya dan kita klik lagi. Jadi mirip seperti teman-teman mesin pencari yang mirip-mirip kayak Connected Papers, Litmaps, gitu, Research Rabbit, gitu, atau Insightful. Jadi paper-paper yang lain yang berkaitan juga informasinya disajikan oleh Synapse gitu. Nah, kalau teman-teman ragu-ragu nih, ini ada PDF-nya nggak sih? Ada PDF-nya nggak sih? Bisa download nggak sih? Teman-teman tinggal lihat hasil pencariannya dan klik tautan eksternalnya. Kita ke Elsevier gitu misalkan. Kemudian dari sana kita lihat apakah papernya itu open access atau tidak gitu. Tinggal di sini, tinggal dilihat di sini. Jadi memang Synapse tidak memberikan fitur itu, tidak memberikan fitur apakah open access atau tidak, dan apakah misalkan kita bisa langsung download PDF-nya di Synapse, tidak memang. Tetapi
Dia akan memberikan tautan eksternal di mana kita bisa akses paper itu dan download gitu via subscription kalau dia memang harus berlangganan atau open access gitu. Dari Synapse memang more or less hanya nyari gitu, hanya nyari, menyarikan, membuat sari gitu, membuat sari informasinya. Nih ada impact factor jurnalnya, nih pengarangnya punya high index yang tinggi gitu. Kalau mau nyari PDF-nya, nih ada tautan eksternal, tinggal download. Maaf, kalau langganan, kalau kampus langganan, kalau perpustakaan langganan bisa langsung download. Kalau open access bisa langsung download juga. Jadi Synapse kalau tagline-nya tadi kan we are better than Google Scholar in terms of fitur-fitur ini, fitur yang ini nih, fitur yang di sini tengah sini nih. Iya, beneran. Jadi kita bisa beneran tahu gitu. Seberapa trustworthy gitu jurnalnya melalui impact factor dan high index yang ditunjukkan untuk masing-masing pengarangnya. Sekali lagi, tawaran. Kalau memang kayaknya kok butuh mesin pencari yang langsung menyajikan informasi apakah itu open access atau tidak gitu, maka Synapse mungkin bukan bukan pilihan karena tidak ada fitur itu. Bisa pindah ke lain, ScienceGate bisa, Scilite juga oke gitu, Dimension juga oke. Tapi kalau teman-teman nyari mesin pencari yang memberikan informasi tentang impact factor jurnal, high index untuk pengarangnya, Synapse itu jawabannya. Kita bikin pendek videonya, teman-teman silakan explore, teman-teman silakan cari tahu sendiri, masukin kata kuncinya, masukin jurnalnya, cari tahu seberapa cocok dengan gaya pencarian jurnal ilmiah yang teman-teman miliki, dan harapannya sebenarnya mesin-mesin pencari ini bisa membantu teman-teman untuk ngasih informasi tentang jurnal ilmiah yang teman-teman sedang cari, apapun itu. That's all teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga membantu penelitian teman-teman semua. Bye.